Baiklah ibu-ibu, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang lansia. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin bertanya nih, di rumah ibu-ibu atau bapak ada siapa saja? Ada ibu, Bentar ya Pak, saya tulis dulu. Ada ibu. Kemudian siapa lagi Pak? ada bapak, Ada bapak. Kemudian ada anak, ada anak. ada Setelah itu kakek, ada kakek dan nenek. ada nenek. Nah, kakek dan nenek ini disebut siapa, Pak? Sebut orang tua atau lansia. Orang tua atau lansia. Nah, jadi sekarang lansia atau kakek atau nenek ini disebut lansia. Dia berada di mana saja, Pak? Di rumah, Di rumah, di panti jompo, jompo. Kemudian, di panti sosial. panti sosial ya, Pak. Terus, bagaimana keadaan lansia itu, Pak? Dia udah tua, tidak mampu Iya. menjalani hidupnya sendiri, perlu bantuan orang lain. Gitu. Nah, sekarang menurut Bapak, tadi kan Bapak bilang lansia, nenek dan kakek itu lansia, terus ada di rumah, ada di panti jompo, panti sosial. Nah, sekarang menurut Bapak lansia itu apa, Pak? Lansia itu orang tua yang sudah tidak mampu bekerja. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi menurut Bapak lansia itu adalah orang tua yang sudah tidak mampu bekerja. Ya. Nah, di sini Bapak saya sampaikan kalau menurut Organisasi Kesehatan Dunia itu World Health Organization atau WHO, lansia itu dibagi menjadi 4 golongan, Pak, berdasarkan usianya. Nah, yang pertama, lanjut usia pertengahan. Lanjut usia pertengahan itu usianya 45 sampai 59 tahun. Kemudian lanjut usia. Nah, lanjut usia ini 60 sampai 74. Nah, kemudian lanjut usia tua. Nah, lanjut usia tua ini 75 sampai 90 tahun. Terus lanjut usia yang sangat-sangat tua, dia usianya 90 tahun ke atas. Nah, jadi nenek moyang kita itu sudah lanjut usia sangat tua. Nah, sekarang apa sih lanjut usia? Nah, lanjut usia ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Mari saya jelaskan ya Pak menggunakan Richard. Nah, ini Richard kami. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1. Nah, Pasal 1 kalau di ayat 2 Pak bunyinya gini. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun ke atas. Nah, di sini Bapak pasti bingung atau bertanya, nenek saya usianya sudah 60 tahun ke atas, tapi kenapa masih belum juga mendapat bantuan PKH? Nah, jadi bantuan PKH sekarang Pak udah ada peraturan baru lanjut usia yang mendapat bantuan PKH itu adalah 70 tahun ke atas. Dimengerti ya Pak ya? Mengerti. Nah, terus menurut ayat ketiga, lanjut usia potensial. Nah, lanjut usia potensial ini adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Nah, lanjut usia potensial ini Pak seperti masih bisa bikin kerupuk basah untuk dijual atau bikin kerupuk kering untuk dijual. Udah tuh pergi ke kebun, motong karet, noreh gitu. Nah, ini lanjut usia yang potensial karena dia masih bisa menghasilkan barang atau mendapatkan uang. Misal dia mengambil upah untuk
ngiris kerupuk kering gitu. Nah, itu lanjut usia potensial. Terus menurut ayat 4, lanjut usia tidak potensial. Nah, lanjut usia tidak potensial ini kebalikan dari lanjut usia potensial. Itu lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, lanjut usia yang seperti ini, Pak, dia hanya mengharapkan bantuan orang lain. Jadi dia hanya bisa berbaring aja di tempat tidur, makan disuapin, atau kita masak makanannya, mau pakai pakaian kita bantu, atau mau mandi kita bawa ke kamar mandi. Pokoknya semuanya itu kita semua yang melayani dia. Nah, begitu Bapak pengertian dari lanjut usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2, 3 dan 4. Dari segi usia tadi sudah saya sampaikan. Berarti sampai di sini bisa dipahami, Pak? Bisa. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan lanjut usia.